Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Helmi Saputra Bratama dengan NIM H1021241015. Hari ini saya akan menjelaskan cara pengaplikasian integral dalam pusat massa dan momen inersia. Misalkan terdapat papan jungkat-jungkit dengan benda pada kedua sisinya dengan massa berukuran M1 dan M2 dengan jarak D1 dan D2 dari titik tumpu. Papan tersebut akan seimbang jika D1 M1 sama dengan D2 M2. Jika keadaan tersebut digambarkan pada garis koordinat mendatar dengan X1 sama dengan D1 dan X2 sama dengan X2, kondisi keseimbangan terjadi pada X1 M1 ditambah X2 M2 sama dengan 0. Momen merupakan hasil kali antara massa M, suatu partikel, dengan jarak berarah suatu titik. Syarat agar dua massa pada garis tersebut seimbang pada sebuah titik adalah apabila jumlah momen-momen terhadap titik itu sama dengan 0. Jika M adalah momen suatu total system yang terdiri atas N massa berukuran M1, M2, M3, dan seterusnya, yang berada pada titik X1, X2, X3, dan seterusnya pada sumbu X, maka M sama dengan X1 M1 ditambah X2 M2 ditambah M3 X3 dan seterusnya sama dengan sigma Xi Mi. Syarat keseimbangan di titik asal M harus sama dengan 0. Di sini, jika kita memiliki sejumlah massa M1, M2, dan seterusnya yang terletak pada titik X1, X2, dan seterusnya, maka koordinat pusat massanya dihitung dengan rumus X sama dengan M per N sama dengan sigma Xi Mi dibagi sigma Mi. Titik X disebut dengan titik keseimbangan atau pusat massa. Contoh, diketahui massa seberat 4, 2, 6, dan 7 pon yang terletak pada titik 0, 1, 2, dan 4 sepanjang sumbu X. Maka yang disuruh adalah carilah pusat massanya. Penyelesaiannya sederhana dengan mensubstitusikan nilai yang sudah didapat ke dalam rumus yang telah ada. Dan untuk di sini hasil yang ditemukan adalah 2,21. Kemudian pada distribusi massa kontinu di sepanjang garis, apabila terdapat kawat dengan kepadatan di X adalah delta dalam kurung X dengan massa total M kecil dan momen total M besar, didapati rumus X sama dengan M besar dibagi N atau jumlah sama dengan integral dengan batas B dan A X delta dalam kurung X dx dibagi batas B dan A delta dalam kurung X dx. Kemudian menjadi sigma Xi Mi dibagi sigma Mi sama dengan sigma X delta M dibagi
sigma delta M, atau bisa ditulis juga dengan integral X delta dalam kurung X dx dibagi integral delta dalam kurung dx dalam kurung X dx. Jika massa tersebar merata di sepanjang suatu objek seperti kawat atau batang, kita tidak bisa menjumlahkan massa seperti pada sistem diskrit. Sebagai gantinya, kita menggunakan konsep integral untuk menjumlahkan massa yang sangat kecil di setiap titik. Langkah-langkahnya adalah kalikan setiap titik dengan massa kecil di titik itu, atau disebut kepadatan massa. Kemudian, jumlahkan semua hasil perkalian ini menggunakan integral. Lalu, yang terakhir, bagi dengan total massa dari seluruh benda. Dengan cara ini, kita menemukan titik rata-rata massa untuk benda yang bentuknya lebih kompleks. Contoh, kepadatan delta X dari sepotong kawat di sebuah titik yang terletak X cm dari salah satu ujungnya adalah delta X sama dengan 3x kuadrat gram per cm. Yang dicari adalah pusat massa antara X0 dan X10. Dengan penyelesaiannya, kita mensubstitusikan nilai yang telah didapat ke dalam rumus X sama dengan integral batas atas dan batas bawah, yaitu adalah batas atas sama dengan 10 dan batas bawah sama dengan 0. Dan nilai delta X-nya adalah 3x kuadrat dx, dan hasil yang disubstitusikan dengan menghitung batas-batasnya adalah 7,5 cm. Yang terakhir, pada distribusi massa di bidang atau pusat massa dalam 2 dimensi. Jika benda memiliki massa yang tersebar dalam bidang, misalnya lempeng tipis, kita harus mencari pusat massa dalam 2 arah, yaitu arah horizontal atau X dan vertikal Y. Caranya sama seperti sebelumnya. Untuk sumbu X, cari rata-rata dari semua massa yang dikalikan dengan posisi X mereka. Dan untuk sumbu Y, cari rata-rata dari semua massa yang dikalikan dengan posisi Y mereka. Hasilnya akan memberitahu kita di mana letak titik keseimbangan benda dalam 2 dimensi. Pada contoh, terdapat 5 partikel dengan massa berturut-turut 1, 4, 2, 3, dan 2 yang terletak di titik 6, minus 1, 2, dan 3, minus 4 dan 2, minus 7 dan 4, dan terakhir 2 dan minus 2. Yang dicari adalah pusat massanya. Penyelesaiannya adalah dengan cara mensubstitusikan semua nilai dan hasilnya untuk yang X sama dengan negatif 11/12, dan untuk Y sama dengan negatif 23/12. Jadi kesimpulannya,
Pusat massa adalah titik di mana keseimbangan suatu sistem terjadi. Jika semua massa di sekitar titik ini dikombinasikan, sistem akan tetap stabil. Dengan memahami konsep ini, kita bisa menganalisis bagaimana benda akan bergerak, bagaimana keseimbangan terjadi, dan bagaimana mendesain struktur yang stabil. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.